Indonesia, kembali lagi di channelnya Semua Bisa Ekspor ya, dimana kita adalah untuk program edukasi, akses dan terjamin, itu moto kita ya. Nah hari ini kita istimewa nih, kita kedatangan salah satu partner utama kita gitu ya. Jadi kalau partner utama kita ini adalah sebuah peternakan gitu ya, Mitra Tani Farm, dimana kita kedatangan langsung ownernya saat ini ya. Jadi beliau ini luar biasa ya, produknya itu sudah banyak diekspor juga. Nah kita mau tahu nih ya, mau tahu gimana sih sebetulnya ceritanya Mitra Tani pertama kali dibentuk. Kita nggak pakai lama, kita kenalan dulu deh. Baik, silakan Pak. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat semuanya. Kalau bicara flashback bagaimana Mitra Tani Farm dibentuk, ada sebuah ikhtiar atau usaha yang berangkat dari idealisme ya. Maksudnya idealisme itu kita punya keyakinan bahwa kita itu masih tidak match antara supply dengan demand ya. Supply ternak seberapa besar, demandnya seberapa jauh lebih besar. Jadi dari situ kalau supply tidak bisa mengambil demand, berarti yang harus dilakukan adalah memperbanyak produksi, memperbanyak populasi. Nah, memperbanyak populasi ini tentunya dengan beternak. Nah, kita sendiri kan basically atau background kita itu kan peternakan. Jadi kita berpikir ya kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak dari sekarang kapan lagi? Betul, mulai kapan ya jadi. Iya. Itu kita sekilas tentang flashback yang lalu ya. Oke, kalau untuk Mitra Tani Farm ini udah berapa lama Pak berdirinya? Kalau kita merintis ini tepatnya 2002. Wah, udah lama ya. Fix kita lebih serius lagi setelah kita sukses studi ya tentunya 2004. 2004. Jadi dimulai 2004, berarti sekarang sudah berapa ya? Menginjak 18 tahun ya. Waduh, buat yang punya baru nikah juga anaknya belum 18 tahun ya. Nah, sebetulnya untuk Mitra Tani Farm sendiri ini di Mitra Tani ini sistemnya seperti apa Pak peternakannya Pak? Kalau kita peternakan kita tuh satu, kita berawal dari trading ya. Jadi kalau kita bergerak selalu prinsip kita dimulai dari yang tersimpel dulu. Sebelum kita masuk ranah produksi, kita harus mulai dari market dulu. Seberapa mampu kita market gitu ya. Walaupun secara ilmu kita punya ya, karena kan kita dari peternakan, berarti bolehlah kita mengatakan bahwa basic ilmu kita punya. Maka untuk membuktikan bahwa kita bisa produksi itu ada tahapannya. Tahap yang pertama kita mulai dari kita buktikan dulu. Kita ini katanya demand-nya itu tinggi. Kita buktikan. Kita sanggup menjual apa enggak? Nah itu terjadi tahun 2002 tadi ya. Oh kita sanggup menjualkan. Nah ketika kita sanggup menjualkan, kita masuk ke ranah yang sedikit lebih dalam, yaitu produksi. Produksinya pun yang paling simpel, pengemukan, bukan di ranah pengembangbiakan. Jadi kalau kita bicara trading, bicara jualan, maka keuntungan kita adalah dari selisih jual saja. Nah sedangkan kan kita bicara orang peternakan, orang produksi. Maka ketika kita berproduksi dan juga menjual, keuntungan kita adalah dari kenaikan bobot sama selisih harga. Nah setelah itu kita berhasil mengemukan, maka masuk fase yang ketiga, pengembangbiakan. Kita memperbanyak populasi. Nah memperbanyak populasi PR-nya memang lebih tinggi lagi, tetapi keuntungannya juga peluangnya lebih besar lagi. Jadi ketika kita sudah dalam tanda kutip memproduk hasil anakan sendiri, maka kita adalah yang menjadi price maker, karena kita yang dicari. Dan setelah itu berjalan, ternyata derivatnya menjadi lebih banyak. Ibaratnya itu ketika kita mau berenang di lautan itu, kita mau mencari mutiara, nggak taunya di dalam lautan itu kita ketemu harta karun, ikan-ikan yang lain, bukan hanya mutiara dan banyak. Nah ini terjadi ketika kita terjun di usaha peternakan ini. Orang catering akikah, jadi kita punya usaha catering. Kemudian pengalengan, kemudian kita nulis buku, akhirnya pelatihan. Kemudian karena pelatihan orang datang, akhirnya kita kunjungan jadi wisata. Wisatanya juga Pak ya? Iya, jadi semacam agro berbasis peternakan domba, edu, karena kita dipakai juga buat penelitian, buat pelatihan, begitu ya. Tourism buat wisata. Jadi agro eduturism ini menjadi satu kesatuan kawasan dan mengembang dari situ karena orang banyak ke situ.
pingin juga punya aset di situ, ya sudah kita buka properti sekalian. Oke. Nah, jadi ya itu tadi pengembangannya begitu. Jadi seolah-olah kan 180 derajat ya. Dari peternakan ke properti kok kayak nggak nyambung gitu. Tetapi sebenarnya ini sangat berbanding lurus gitu. Jadi bukan kita dari membentuk kawasan kemudian ada peternakan, tapi justru kawasan itu kita buat orang yang memang mendambakan lingkungan yang di desa dekat dengan ternak alami dan masih apa ya, apalagi COVID ya, lingkungannya yang relatif bersih, Masih sehat Pak ya, masih segar, udaranya juga jauh nggak dari terkontaminasi sungai, gitu ya. sawah, mata air. Nah, itu kita menjadi value untuk kita tawarkan. Begitu kira-kira. Oke, jadi banyak banget ya kalau tadi Oh iya, Pak belum. Budi mulai. Saya pakai baju tas ini bukan, ini memperkenalkan aja. Oh, oke. Ya ini Apa nama Pak? properti kita ini. Oh, Tasnim Pak ya? Tasnim, Pak. Tasnim. Nah, Oke. ini nama- Artinya apa tuh Pak Tasnim ini Pak? Tasnim ini salah satu mata air di surga. Oke. Ya karena kita karakter properti kita itu nggak jauh dari sungai. Ya sungai itu kan sumber kehidupan, air itu sumber Yes. kehidupan, ya sudah. Kita pakai nama itu aja Tasnim. Kita tapi luar biasa banget ya Pak Budi ini ya, yang mulai awalnya adalah untuk beternak, pengembang biakan, Iya. akhirnya ranahnya kayak tadi yang cari mutiara malah ketemu harta karun Pak ya. Iya, Jadi iya. memang bisnisnya banyak banget ya. Iya. Nah ini kalau dengar-dengar Pak Budi kemarin habis eksibisi Pak ya? Ya kita kemarin habis eksibisi dari Doha, Qatar, kurang lebih sekitar ya 5 hari lah ya tepatnya, tapi lebih karena kita bertemu dengan beberapa kadin di sana lah kira-kira begitu. Nah ini sebenarnya difasilitasi oleh Departemen Pertanian karena kan kita menjadi salah satu binaan dari UKM peternakan, binaan dari Departemen Pertanian. Sehingga ketika ada program Agritech yaitu pameran teknologi pertanian internasional di Doha, kita salah satunya mewakili di Indonesia. Dan insight yang menarik buat kami adalah satu, ternyata rasa kita itu hampir 100% ya saya bilang semuanya menerima dan semuanya mendambakan itu karena kita bicara rendang. Jadi benar kalau bicara rendang itu diminatin untuk masyarakat dunia, khususnya di Qatar, masyarakat Qatar dan masyarakat internasional. Kemarin itu kan dihadiri 43 negara. Jadi 53 negara Pak ya? 43 negara. 43. Jadi dari 43 negara itu beberapa kita datang ke booth kita dan kita tanya itu. Ya kalau dari 100% di atas 90% lah menyatakan bahwa ini rasanya itu sangat spicy, enak dan ini mendapatkannya di mana? Ada nggak di sini? Jadi produknya salah satu makanan kaleng dan Ya. ya bagiannya adalah Mitra Tani Farm ini ya. Betul. Jadi rendang daging, kemudian setahu saya ada yang domba juga Pak ya. Basically kita domba. Oh basically domba ya utama. Kenapa? Karena kan kita ingin apa ya? Blue ocean. Yes. Kalau bicara rendang, oke, itu makanan ini harus kita cermati ya. Masakan apa? Makanan dunia yang hadir dari Indonesia. Atau makanan Indonesia yang hadir untuk dunia. Nah, yang mana dulu nih? Kalau saya lebih cenderung yang pertama. Oke. Makanan dunia yang hadir dari Indonesia karena sudah diakui dunia. Betul. Tapi sempat kalau masakan rendang Indonesia, ini ya, rendang ini sempat nomor 1 ya terhadap seluruh dunia ya. Nomor 1. Hmm. Nah, kita membawa emosi apa ya? Membawa emosi keutamaan rendang. Buktinya kan sekarang kan para Trump kerjasama dengan Bulgaria buka apa pabrik rendang dunia ya. Yes. Di Bulgaria kan karena memang daging sana murah. Nah, memang orang image-nya rendang clear dari Indonesia khususnya dari Padang. Yang kedua, bukan image, itu fakta. Image-nya adalah rata-rata daging rendang ini adalah daging sapi. Betul. Yang membedakan MD Farm ini adalah kita ini rendangnya itu basically dari daging domba utamanya. Walaupun ada sapi juga, tetapi utamanya domba. Utamanya domba ya. Kenapa? Karena kami punya idealisme. Kita berangkat dari peternakan domba. Kok nggak kambing? Kambing terlalu nasional. Betul. Rata-rata makan kambing ya. Ya. Kalau domba mungkin Kalau ini domba- masih sedikit nih masa-masanya gitu. Betul, karena domba itu 60% populasi domba di Indonesia adanya di Jawa Barat. MT Farm adanya di Bogor. Bogor itu di Jawa Barat. Harapan kita ini adalah masakan dikenal dunia, khas dunia yang hadir dari Indonesia dan terlahir dari Bogor. Oke. Gitu. Jadi kalau Baik, Pak. ini iya,
produknya MT Farm ini luar biasa banget ya. Jadi memang makanan kaleng, dan setahu saya kadaluarsanya paling panjang pada saat ini ya. 3 tahun. Jadi ini tanpa pengawet, tahan 3 tahun. Tanpa pengawet bisa 3 tahun, Pak? Iya, karena prinsipnya. Jadi sekarang lebih spesifik membahas pengalengan ya. Iya, boleh. Jadi kenapa kita berpikir begini? Ketika kita berpikirnya hanya daging saja, head to head kita adalah dengan barang impor, Pak. Kami nggak tertarik hadir di rendang sapi karena industri daging sapi sudah jauh lebih besar. Yes. Kita mau besar, datengin impor selesai. Tapi ketika kita hadir dari bottom up, dari peternak-peternak itu, nah ini pesaingnya siapa? Mau didatengin impor, bisa. Tetapi apakah masyarakat kita menerima? Belum tentu, dan belum siap untuk menerima. Maka yang kita hadirkan adalah kalau kita ini mau menghadirkan dagingnya saja, maka kita nanti kalau dibabat impor juga selesai juga. Betul. Jadi yang kita hadirkan adalah dalam bentuk yang ready to eat. Jadi ini nggak perlu dipanasin, Pak ya. Buka langsung makan, Pak. Buka langsung makan. Kalau mau dibuktikan. Kalau pemirsa podcast ingin monggo tidak ada ABM ya. Jadi ini prinsipnya bagaimana kita itu bisa from farm to table. Kita sudah ada di farm dan pemberdayaan kita mulai dari Jawa Timur sampai di Lampung, bahkan sampai Medan ya, from farm bisa langsung hadir to table, bisa langsung ready to eat gitu. Jadi ini banyak memotong mata rantai gitu ya, mata rantai yang notabene banyak kita itu tersandung di situ. Karena kami mengalami itu. Nah, supaya pengalaman negatif itu tidak tertularkan kepada peternak yang lainnya, maka MT Farm ini hadir bagaimana bisa menjadi salah satu gerbong, salah satu logo buat gerbong peternak-peternak domba di Indonesia khususnya. Jadi sebagai ini ya yang membawa rantai Ya. semua satu gerbong kereta apinya nih, lokomotifnya dan Mitra Tani Farm. Lokomotifnya salah satu logo yang menjadi gerbong buat peternak domba di Indonesia. Next bisa menjadi salah satu logo buat gerbong UKM, kuliner Indonesia. Karena ketika kita sudah punya teknologi pengalengan, bukan hanya rendang domba saja, semua makanan bisa dikaleng. Ya, betul. Dan perlu diketahui bahwa prinsip pengalengan ini kan sebenarnya prinsipnya kenapa bisa tanpa pengetahuan 3 tahun, buat yang penasaran ya. Satu, dia tidak terkontaminasi udara luar, maka penutupannya harus rapat, itu pakai alat. Yang kedua, namanya sterilisasi. Sterilisasi itu pemanasan di atas 100 derajat yang menyebabkan jamur mati pada suhu di atas 100 derajat dalam waktu tertentu, dan bakteri mati pada suhu 70 derajat dalam waktu tertentu, sehingga bakteri nggak ada, jamur nggak ada, tidak terkontaminasi udara, berarti tidak ada aktivitas biologis di dalam. Nah, itulah yang menyebabkan awet. Oke, jadi menyebabkan bukan orang biasanya makan kaleng pengawet gitu ya. Kita nggak pakai. Kalau ini karena memang di dalamnya benar-benar bebas jamur, bebas bakteri, jadi biar aman, Pak ya. Tidak pakai preservatif, kita nggak pakai pengawet. Oke, balik ke tadi, Pak. Karena kita bicaranya semua bisa ekspor, Pak ya. Oke. Nah, kita ingin tahu nih, kayak tadi menarik banget pembahasannya Pak Budi adalah mengenai taste bud-nya orang sana ya di Qatar ya. Oke. Jadi 53 negara, responnya 90% lebih menerima, Pak ya. Menerima. Nah, ketika mereka menerima ini, pertanyaannya mereka dapat dari mana? Nah, ini sebenarnya kita belajar, sama-sama belajar ya, kita belajar ekspor itu mulai dari yang sederhana dulu ya. Kalau sudah besar, mau yang rumit monggo lah. Semuanya baik proses ya, baik proses. Ya kita belajar dari pengalaman kita, walaupun belum terlalu dalam, belum terlalu banyak, tetapi sedikitnya ada lah. Jadi ketika kita sudah diterima, kita yakin produk kita ini bagus dan sudah diterima, maka apa yang harus kita lakukan? Kita menjalin relasi. Relasi yang paling mudah itu adalah karena ini lidahnya udah orang Indonesia awalnya, walaupun orang Qatar juga menerima, orang dunia juga menerima, maka pintu masuk kita kalau kita masih part kecil-kecil bisa melalui diaspora di sana. Nah, diaspora di sana tuh kebetulan waktu kemarin kita di Qatar tuh kita ada QUIC namanya. QUIC itu Koperasi Warga Indonesia Qatar. Awalnya kalau QUIC itu pesan dengan kita, mereka raguin nanti diterima apa enggak. Tetapi begitu di pameran hadir, melihat sendiri masyarakat Qatar itu begitu antusias, maka QUIC jadi pede. Bukan kita yang meminat, tetapi kita yang dipinat. Udah ya kita kerjasama ini begini. Nah, kita dibukakan itu, Pak ya. dibukakan. Jadi kalau jalurnya mau 1-2 kali, 1 atau 2 palet ya, 1 palet itu kurang lebih sekitar 4.000 dan itu bisa melalui pesawat ya, dengan kos lebih tinggi tapi lebih cepat melalui QUIC. Tetapi kalau sudah sifatnya B2B
yang pesanannya itu misalnya sekian kontainer, nah itu dengan corporate di sana yang kemarin sedang kita jadi publikasi sampai dengan hari ini, kira-kira begitulah. Nah jadi itu sekilas cerita tentang Qatar ya, dan mereka harga di sana juga cukup bagus dan cukup bersaing, dan mereka lebih, oh ya data lagi ya, mereka lebih menyukai taste-nya rendang domba daripada rendang sapi. Oh gitu Pak ya. Kan kita nggak kasih nama ini apa, pokoknya ini rendang daging. Oh jadi ya, silakan. blind test gitu ya. Oh ini enak, ini apa? Saya nggak bilang bahwa ini domba, biarkan mereka ini dulu. Tapi begitu sudah mereka mengatakan ini, saya bilang ini daging domba. Oh ini not beef, enggak, ini daging domba. Yang ini sapi. Lebih enak mana lebih enaknya? Jadi kita pede. Bukan berarti, maksudnya makom kayak bukan berarti yang ini tidak enak ya, tetapi tingkat level banyak orang minatnya adalah yang rendang domba. Dan termasuk spesialis utamanya Mitra Tani Farm adalah di dombanya ya. Wah ini luar biasa banget ya. Nah kalau boleh tahu Pak, selama ini di Mitra Tani itu pernah ekspor kemana Pak? Kita belum banyak Pak, baru di 2 negara ya. Satu, kita baru ekspor ke New Zealand 2 kali. Ke New Zealand Pak? New Zealand itu bukannya justru banyak dombanya Pak? Sepakat. Itulah makanya kenapa kita hadir rendang domba. Kan di sana sebetulnya ada lucu Pak ya, ini kan dombanya New Zealand tuh banyak gitu ya. Kenapa kok justru rendang domba dari Indonesia gitu, malah mereka ngimpor gitu? Berarti itu kan bukti. Kalau hanya ngomong-ngomong daging domba sudah banyak di sana. Iya betul. Gitu kan? Nah makanya supaya produk kita bisa di sana, rubahlah bentuk itu dengan yang memang dicari dan diminati dunia. Apa itu rendang? Gitu. Jadi memang rasa rendangnya mereka nggak punya, dagingnya banyak Pak ya. Dagingnya banyak. Masak rendangnya nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Betul. Dan ini saya juga udah coba sendiri, memang rendang dombanya itu unik banget gitu. Rasanya itu memang ya, kalau kalian bisa cek di lokal juga banyak Pak ya. Iya. Mitra Tani Farm ya. Nah mungkin ada cerita menarik lain Pak sepanjang perjalanannya Mitra Tani ini, selain mungkin untuk makanan kaleng, apa aja Pak yang sudah diproduksi mungkin Pak? Iya, jadi kalau bicara tentang pengalengan, makanya tadi bagaimana MT Pemdu menjadi salah satu logo buat UKM kuliner di Indonesia. Iya, alhamdulillah dengan adanya makanan kaleng ini, kan image orang itu ya, image orang itu namanya bikin sterilisasi itu sebuah industri. Memang betul sih, sepakat itu industri sepakat. Karena di BPOM pun kalau kita daftar nggak peduli dia produksi 1 atau 10.000 per hari, namanya sudah kaleng itu industri. Karena kita bicara teknologi ya. Betul. Sehingga orang atau UKM ini rata-rata mau bikin begini sudah ngeper duluan. Satu, cost investasinya pasti tinggi. Yang kedua, perizinannya ini level 4, jadi beribet. Panjang ya, misalnya nggak bisa dalam waktu seminggu 2 minggu Pak harus perizinannya kayak gitu. Kami aja 3 tahun jalan Pak untuk mengurus perizinan itu. Jadi bukan hanya sekedar go ini sekarang udah bisa keluar, bukan, tapi sebenarnya ada proses panjang di situ. Nah jadi buat yang mau ke situ, monggo silahkan itu diperhitungkan dan dipertimbangkan. Maka beberapa UKM kuliner di Indonesia, beberapa ngalahin di kita. Kalau saya boleh sebut merek, salah satu bebek terkenal di Indonesia, Numpang Makloni di kita. Jadi saya nggak sebut merek. Jadi untuk beberapa industri makanan Iya. bahkan yang ingin mengalengkan pakai jasanya Iya. Mitra Tani Pak ya. Dan salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia, mereka diversifikasi usaha walaupun sekarang minyak sedang langka ya. Kalau ada pawang minyak kita mau nih Oh sebenarnya. gitu. Jadi tahu biar banyak Pak ya. Harga langsung semuanya ini ya. Pokoknya kemarin susah banget gitu ya. Iya. Harganya sekarang mahal lagi gitu ya. Nah, jadi kemarin itu ada salah satu perusahaan sawit yang kita pernah diminta jadi konsultan di sana itu. Kemarin itu dia diversifikasi usaha ke ikan air tawar, bukan ikan air laut, ikan air tawar, gurame, nila, patin, itu dikalengkan, dibikin olahan khas Indonesia, dikalengkan di kita. Kemudian ya salah satu presenter terkenal di Indonesia, beliau dari Palembang ingin pindang ikan patin di Kaleng. Kemudian peternak puyuh terkenal di Indonesia yang hadir dari Sukabumi yang kemarin dapat penghargaan Pak Jokowi itu juga ngalengin di kita. Jadi ini ternyata selain kita punya produk sendiri, kita ini juga sangat berpotensi untuk menjadi mitra pengalengan atau mitra UKM pangan ya, untuk bisa lebih mengekspos kuliner khas Indonesia untuk hadir di dunia. Nah ini luar biasa banget ya. Itu tadi jadi
dari berangkatnya cari mutiara, harta karunnya kemana-mana, Iya, sampai bisa membawa nama Indonesia, termasuk Insya Allah. makanan khas Indonesia nih, di Iya. kala ini dikenalin ke seluruh dunia gitu ya. Iya. Oke, terus kalau untuk plan ke depannya Pak ya, jadi kan kita di Semua Bisa Ekspor ini ada sebuah program juga. Nah kalian ini kalau untuk para UMKM atau pelaku bisnis yang ingin coba-coba ekspor dulu gitu ya, nah kalian bisa langsung aja bekerja sama dengan kita untuk mengekspor ini. Ya, Jadi di makanan kaleng, daging kalengnya Mitra Tani Farm gitu ya. Ya. Jadi nggak pakai ribet lagi yang tadi Pak Budi bilang perizinannya 3 tahun, kemudian dokumentasi ekspor yang ribet seperti apa. Nah kalian tinggal ikut programnya, bisa langsung untuk menjadi eksportirnya, mitranya langsung Mitra Tani Farm Pak ya. Kayak gitu ya. Nah untuk Pak Budi sendiri mungkin dalam waktu dekat ada eksibisi lain nggak Pak? Insya Allah Pak. Kemarin itu kita ditawarin dari eksibisi yang kemarin ini itu kita ditawarin untuk nanti ya setelah puasa, berarti lebaran bukan pertama itu kita diajak untuk ke Eropa, ke Italia. Waduh, wah ini seru nih Pak ya, rendang Ya. ke Italia gitu ya. Ya sebenarnya kalau mau bicara misi, sebenarnya kita itu bukan hanya memperkenalkan Indonesia di dunia rendang di dunia ya, tetapi kita membawa ngomong memasarkan ini. Jadi tadi Bapak bilang saya sangat tertarik itu kepada para pemirsa semuanya yang ingin belajar ekspor bisa melalui media objek ini dulu, silakan dibuktikan dulu bahwa kita bisa ekspor ya. Sebenarnya ini bagian dari apa ya bahasanya, kesungguhan kita membantu perkembangan peternak domba di Indonesia. Nah, Itu dengan begini, jadi jangan hanya melihat kaleng dan jangan hanya melihat profit, tetapi di sini ada visi, ada idealisme. Kita tuh membantu peternak-peternak di level bawah. Jadi Mitra Tani Farm memang hidupnya kebanyakan dari peternak ya. Ya. Kalau boleh tahu udah berapa peternak nih misalnya yang Kalau Mitra kita Tani? yang selama ini kita di Flores ada ya, tepatnya di Manggarai Barat kita ada. Kemudian kita di Jawa Timur memang kita sudah lama. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, di Lampung, dan di sampai ke Medan. Oh, sampai ke Medan ya. Jadi ternaknya itu apa aja Pak? Sapi, kambing. Dominan kita di domba. Dominan domba. Dominan kita di ya. domba dan sapi iya. Dan berita menarik untuk semuanya. Kita sedang diminta dan ini sedang proses mengukur kapasitas pesawat. Ukuran dalam pesawat kita diminta ekspor hidup domba ke Brunei. Jadi Brunei minta domba Pak. Hidup. Domba hidup. Itu untuk usia berapa berarti yang akan diekspor nih Pak? Kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun ya. Kemarin banyak peternak kita di Jawa Timur itu yang trauma untuk ekspor ke Brunei karena memang ada beberapa pihak penengah yang kurang bertanggung jawab. Oh gitu Pak ya. Dan ini insya Allah kalau sekarang ini kita langsung dengan pihak kerajaan. Dan pesawatnya pun juga sudah dipersiapkan. Wah, keren nih, domba naik pesawat ya. Jadi nggak perlu beli tiket lagi Pak. Dan nggak perlu boarding pass. Nggak perlu boarding pass, nggak pakai visa gitu ya. Jadi ini seru banget ya. Dan disiapkan di bandara khusus Pak. Oh gitu. Jadi Bandara ada militer. penampungannya untuk dombanya, masuk pesawat sampai nanti penanganannya khusus. Gitu. Mereka itu butuh domba itu karena untuk ketahanan pangan buat militer mereka. Jadi masalah harga itu nomor sekian ya. Yang penting supply. Yang penting hidup lah dombanya sampai sana Pak. Silahkan naik pesawat. Bandaranya udah disiapin di bandara militer. Waduh. Artinya kan ini begini. Nah ini buat yang ingin main di hulu, yuk berproduksi ternak domba. Buat yang ingin main di hilir, Langsung di produk langsung jadinya dan ya. langsung beli produk jadinya. Atau kalau ingin belajar ekspor di Semua bisa ekspor ini, langsung ya. kita sama-sama deh. Karena kalau mau belajar sendiri, sebaiknya ada mentor. Betul. Kalian Karena mau kita punya isi pengalaman. 5 tahun kalian coba-coba sendiri atau langsung yang sudah ada mentornya nih ya. Iya, Mungkin iya, yang iya. jangka waktunya seminggu atau berapa kalian Iya. sudah langsung bisa ngicip ekspor Pak ya. Ya tentunya kesempurnaan hanya milik sang pencipta ya. Betul. Tetapi dalam sebuah proses yang paling efisien itu adalah kita melalui ini pengalaman saya. Kita belajar sendiri. Dengan kita belajar dengan ada mentor, efektivitasnya beda. Betul Pak. Kita mendampingi peternak, berawal ternak sendiri. Buktinya kita ketipu uang di luar masih sekian M Oh, ada. sempet Pak ya gitu ya. Iya itu salah satu musuhnya. Nah, apakah teman-teman mau seperti itu? Tentunya kan tidak mau. Nah, Betul. kalau tidak mau belajarlah dari
kami beberapa mengedukasi beberapa peternak, ini loh kalau mau main di kurban ini caranya begini. Sama pun di ekspor kita juga sama-sama belajar juga. Betul. Masalah forwarding, bagaimana resikonya, masalah modal, masalah Pembayarannya mungkin bayar segala macam ya. Itulah makanya kita sama-sama belajarnya enaknya di situ. Betul. Jadi di sini luar biasa ya pembicaraan malam ini ya. Jadi memang kita belajar langsung dari owner Mitra Tani Farm. Memang berangkatnya adalah tadinya hanya ingin mengembangbiakan ternak Pak ya. Akhirnya kemana-mana ya. Karena kalian bisa cek juga di YouTube-nya Mitra Tani ya. Itu luar Berkah dari biasa. peternak. Kalau saya merasakan keberkahan dari peternak. Yes, betul. Karena kan memang misinya bukan hanya kita untuk ekspor, untuk jualan daging rendang, tapi itu mensejahterakan banyak orang juga ya, peternak-peternak di Indonesia Pak ya, kita bilang. Karena bukan terbatas Jawa Barat juga ternyata gitu ya, peternaknya udah di mana-mana gitu ya. Nah buat kalian ingin tahu info lebih lanjutnya ya, bisa juga kalian buka website di harapan.com.id atau untuk program edukasi kalian cek di semuabisaekspor.com ya. Dan ini pengen lebih tahu mengenai Mitra Tani Farm bisa langsung ke YouTube-nya ya. Pak Budi terpampang di YouTube ada itu gitu ya. Jadi memang kita lebih banyak bicara semua bisa ekspor adalah mengenai program edukasi ya. Di mana edukasi tadi ya masuk di ininya edukasi ekspornya kalian bisa langsung icip-icip langsung ekspor gitu ya. Kemudian diakses adalah beliau sudah sering ekspor ya. Kemudian aksesnya pun kalian dimudahkan mau dokumentasi karena di semua bisa ekspor karena kan langsung jadi agen representatifnya Pak ya. Betul ya, lebih simpel dan terjamin ekspor karena ya sudah biasa ekspor gitu ya kayak tadi. Dan juga untuk produknya pun untuk di luar negeri semua orang pengen gitu malah ya kebalikannya. Nah untuk itu sekian dulu ya untuk malam ini. Saya berterima kasih banget ya Bapak sudah hadir ya Pak Budi ya. Oke, dan untuk kalian juga jangan lupa untuk di like dan subscribe channel kita ini dan nyalakan juga loncengnya agar langsung dapat info terbaru ya. Dari ada video-video baru kan langsung info. Dan untuk yang ingin bertanya silakan tinggalkan di kolom komentar. Untuk itu saya Michael dan Pak Budi dari MT Farm mengundurkan diri. Salam Ekspor Indonesia.